Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan dua materi sebagai tugas sistem komunikasi satelit dan terestrial. Materi pertama berjudul karakteristik dan layanan satelit, kemudian untuk materi selanjutnya berjudul FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Sebelumnya perkenalkan, saya Ailsa Nova Devina dengan NIM 333-2103 dan teman saya Amalia Rahmawati dengan NIM 333-20104. Baik, kita mulai masuk ke materi pertama dengan judul karakteristik dan layanan satelit. Pada karakteristik dan layanan satelit ini, kami akan membahas yang pertama tentang komponen utama sistem komunikasi satelit, kemudian yang kedua, pita frekuensi, yang ketiga, jenis sistem menurut cakupannya, yang keempat, basic karakteristik satelit telekomunikasi, dan yang kelima, jangkauan layanan yang disediakan. Baik, untuk pembahasan yang pertama, itu tentang komponen utama sistem komunikasi satelit. Ada bagian yang ada di angkasa dan bagian yang ada di bumi, atau yang disebut yang di bagian angkasa itu disebut dengan the space segment. Itu berguna untuk mengontrol dan memonitor satelit yang terdiri dari satelit dan fasilitas darat yang menyediakan fungsi pelacakan dan telemetri dan telekomando atau yang disebut dengan TTC. Kemudian bagian yang ada di bumi atau the earth segment terdiri dari stasiun bumi yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal yang membentuk antarmuka dengan jaringan terestrial. Selanjutnya yang kedua, ini merupakan arsitektur dari komunikasi satelit. Ini adalah stasiun bumi yang memancarkan atau TX. Kemudian ini segmen angkasa. Kemudian ini adalah stasiun bumi RE atau yang menerima. Nah, ini master station. Di antara segmen dan master station ini ada TTC. Selanjutnya, pita frekuensi. Ada C-band, X-band, Q-band, dan K-band. C-band ini beroperasi pada frekuensi sekitar 6 GHz untuk uplink dan 4 GHz untuk downlink. Sedangkan X-band ini sistem militer dan pemerintahan secara tradisional menggunakan pita 8 dan 7 GHz. Untuk Q-bands itu sistem beroperasi sekitar 14 GHz untuk uplink dan 11 sampai 12 GHz untuk downlinknya. Sedangkan K-bands itu sistem operasi sekitar 30 GHz dan 20 GHz. Next. Nah, ini merupakan pita frekuensi yang digunakan dalam SS dan GSO, untuk GSO. Pada tabel ini terlihat berbagai pita frekuensi, ada C-band, X-band, Q-band, dan K-band dengan berbagai macam pita frekuensinya dan pemanfaatannya khasnya. Next. Ini sama untuk Q-band dan K-band-nya bisa kita lihat di tabel ini ya. Next. Nah, jenis sistem menurut cakupannya itu ada cakupan global dan cakupan regional dan nasional. Untuk cakupan global dirancang untuk beroperasi di seluruh dunia. Operator sistem cakupan global utama adalah Intelsat. Kemudian cakupan regional dan nasional, sistem satelit komunikasi regional menyediakan komunikasi internasional antara sekelompok negara yang berada dalam kedekatan geografis. Contoh sistem satelit regional seperti Arabsat, Eutelsat. Kemudian sistem satelit komunikasi nasional adalah sistem yang menyediakan telekomunikasi dalam satu negara. Contoh sistem satelit nasional yaitu Telkom, PSN, MNC, dan BRI.
Next. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai basic karakteristik satelit ke telecommunication. Yang pertama yaitu ada coverage. Tautan satelit memungkinkan komunikasi antara titik dimanapun di permukaan bumi tanpa ada perantara. Mau dalam kondisi apapun, teknis, biaya, dan lain-lain, asalkan terletak pada di area jangkauan satelit. Basic karakteristik yang kedua yaitu ada multiple access. Multiple access adalah kemampuan beberapa stasiun bumi untuk mentransmisikan pembawaannya masing-masing secara bersamaan ke transponder satelit yang sama. Kemudian yang ketiga ada distribution. Ketika sinyal informasi dipancarkan oleh stasiun bumi tertentu menuju stasiun yang sering ditugaskan hanya untuk penerimaan, pada saat itu kemampuan distribusi atau penyiaran dari satelit digunakan. Yang keempat ada frekuensi reuse and bandwidth utilization. Sudah menjadi praktik saat ini untuk menggunakan kembali bandwidth yang tersedia beberapa kali, sehingga sangat meningkatkan total bandwidth efektif. Yang kelima ada propagation delay. Propagation delay yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan sinyal. Propagation delay ini dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh pengiriman, maka semakin besar delaynya. Yang keenam ada flexibility and availability. Ketersediaan sepanjang waktu selama 365 hari setahun melebihi 99,99%, fleksibilitas yang besar untuk perubahan layanan dan rencana untuk perubahan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai jangkauan layanan yang disediakan. Nah, di sini terdapat telepon, faksimil, dan lain-lain. Telepon, faks, dan berbagai layanan transmisi data bitrate rendah lainnya yang sebelumnya didasarkan pada transmisi analog, saat ini menerapkan teknologi digital secara sistematis. Layanan yang berikutnya yaitu ada televisi atau video dan layanan audio. Ketersediaan satelit tautan untuk distribusi TV menghilangkan hubungan jarak atau biaya yang terkait dengan pengiriman terestrial sinyal. Dalam beberapa kasus, satelit menyediakan satu-satunya sarana sinyal yang tersedia atau hemat biaya. Layanan yang berikutnya yaitu ada data transmisi dan layanan bisnis. Kemajuan teknologi menghasilkan komputer yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih murah. Hasilnya dapat menyediakan akses real-time ke data produksi. Ketersediaan teknologi baru mampu meningkatkan minat untuk meningkatkan produktivitas layanan baru yang lebih praktis. Layanan berikutnya yaitu ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN ini akan memutakhirkan jaringan telekomunikasi yang ada dan menyediakan layanan yang sepenuhnya digital atau end-to-end sampai ke pelanggan. Akan memungkinkan pengenalan pensinyalan out of band standar sehingga layanan suara dan data dapat diintegrasikan pada jaringan yang sama. Layanan yang berikutnya ada Emergency Communication Service. Ketersediaan fasilitas komunikasi satelit saat keadaan darurat memastikan bahwa satu elemen sistem tetap terisolasi dari gangguan. Layanan yang terakhir yaitu Cable Restoration Service. Layanan restorasi kabel tradisional yang dirancang untuk memulihkan layanan melalui satelit selama pemadaman kabel telekomunikasi. Layanan pemulihan kabel disediakan oleh Intelsat untuk penggunaan sesekali dan juga untuk jangka panjang saat ada pemadaman terencana. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.